Konflik terbaru bermula setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuduh Iran telah menembak jatuh sebuah helikopter Apache militer AS yang sedang melakukan patroli di wilayah Selat Hormuz. Tidak lama setelah pernyataan Trump, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang mengawasi operasi militer AS di Timur Tengah mengumumkan dimulainya serangan terhadap sejumlah target di Iran. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Amerika Serikat kembali membombardir Iran. Wow, gila. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebabnya? Jadi seperti yang ada di video barusan, penyebabnya itu atau kronologinya ketika pesawat Amerika atau helikopter Apache Amerika dibombardir oleh drone Iran. Ini dari klaim militer Iran menurut Reuters. Ya, lagi-lagi kita bicara by data. Ini data dari Reuters ya. Ini klaim dari militer Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu berani-beraninya membombardir pesawat Amerika padahal mereka itu pengen damai, pengen berunding? Kenapa? Ini ada pertanyaan besar ya. Kenapa gitu ya, menyulut amarah gitu. Siapa yang salah? Apakah yang salah itu Iran? Apakah yang salah itu Amerika? Siapa yang mulai duluan? Bagaimana kronologinya? Kemudian selain itu ada yang mengatakan sebenarnya ini kan ada semacam sabotase gitu ya. Dari pihak Iran mengatakan atau pendukung Iran mengatakan, oh sebenarnya ini bukan IRGC yang melakukan. Oh ini bisa aja orang Qatar atau proksi-proksi Amerika yang melakukan supaya apa? Supaya Iran itu dikambing hitamkan gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh sebenarnya yang nyari gara-gara itu adalah Iran ya. Jadi simpang siur di media sosial. Kemudian kalau saya perhatikan ini kan ada semacam kejanggalan ya. Bayangkan ya, mereka itu sudah hampir sepakat untuk berunding, tapi lagi-lagi ada serangan mendadak terhadap pesawat Amerika. Wow. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ternyata ketika pesawat Amerika dibombardir, tahu apa yang terjadi? Ternyata awak kapalnya bisa terselamatkan oleh drone. Ini sangat luar biasa sekali. Ya, bayangkan, ya pesawat Amerika itu diselamatkan oleh drone tanpa awak. Jadi ceritanya, kronologinya, drone Iran membombardir helikopter Amerika. Nah, ketika dibombardir dan luar biasanya awak daripada helikopter ini bisa selamat, guys. Diselamatkan oleh apa? Oleh drone tanpa awak. Jadi ketika dibombardir langsung ya tentara Amerika itu mengirimkan drone tanpa awak dan menyelamatkan awak daripada helikopter tersebut. Wow. Luar biasa. Gila. Luar biasa teknologi zaman sekarang ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika itu menerbangkan pesawat helikopter di seputaran Selat Hormuz? Padahal kan itu wilayah yang sangat berisiko sekali ya. Jadi ternyata alasan itu karena melakukan patroli di Selat Hormuz. Ya mungkin IRGC melihat, oh ada ikan ini ya, ada kesempatan nih ya, langsung dibombardir itu ya helikopter, dan itu yang bikin Donald Trump marah gitu ya. Donald Trump mengatakan kita akan menyerang habis-habisan, dan baru-baru ini Amerika Serikat benar saja membombardir Iran. Ya, yang dibombardir itu bukan masyarakat sipil ya guys. Jangan seperti pendukung Iran. Pendukung Iran itu beraninya sama masyarakat sipil. Enggak, yang dibombardir itu adalah pertahanan udara militer Iran. Wow. Gila. Luar biasa ya. Dibombardir. Tidak hanya satu, tapi ada berbagai ledakan. Wow. Dan ketika dibombardir ya seperti biasa pendukung Iran berteriak, oh Amerika jahat. Ya, padahal yang mulai duluan siapa? Itu yang jadi pertanyaan kan. Sebenarnya yang mulai duluan itu ini kan sebenarnya sudah berlarut-larut ya dari dulu, dari zaman sebelum Masehi ya. Kalau kita mengatakan yang mulai itu si A, si B, si Anu, si itu nggak. Jadi nggak seperti itu lagi guys ya. Kita tuh nggak bahas siapa yang mulai duluan. Tapi gini guys ya. Yang menarik dari kisah ini adalah ternyata Amerika itu sangat-sangat luar biasa untuk menyelamatkan tentaranya. Luar biasa. Cepet banget gitu ya.
drone tanpa awak dikirim menyelamatkan Amerika. Drone tanpa awak ternyata sudah bisa menyelamatkan tentara ya. Wow. Gila, 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 gila. Luar biasa. Ya, sama seperti penyelamatan ketika pilot Amerika yang terdampar di Iran. Luar biasa. Menurunkan eh, pasukan elit gitu ya. Pasukan elit Amerika itu harus diakui ya. Suka tidak suka dengan Amerika, kita harus mengakui ya. Jangan seperti itu dong ya. Jangan sedikit-sedikit Amerika kafir, Amerika jahat, Amerika laknat. Jangan seperti itu. Kita harus belajar dari Amerika gitu. Sebenci-bencinya kita dengan Amerika, ya nomor satu militer terbaik di dunia itu ya Amerika. Ya kita harus belajar dari mereka gitu. Kenapa mereka jadi negara maju, kenapa mereka negara superpower, kenapa mereka luar biasa. Kita harus belajar dari mereka. Jangan sedikit-sedikit yang salah Amerika. Oh, mereka kafir. Oh, mereka laknat. Oh, mereka... Jangan seperti itu. Ya, itu buang-buang waktu ya. Jangan melakukan hal-hal yang tidak produktif ya. Kita harus belajar kenapa Amerika itu bisa memporak-porandakan Iran gitu. Kemudian selain itu pendukung Iran ya seperti biasa ya. Mereka itu kan mendukung Iran tanpa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Yang di pikiran mereka itu yang salah itu Israel. Oh, ini bisa aja karena Israel. Oh, bisa aja karena proksi-proksi Amerika. Oh, bisa aja dikambing hitamkan. Jadi macam-macam ya. Tapi dari sudut pandang data ya, kita ambil data dari Reuters ya. Menurut data dari Reuters, data yang ilmiah ya. Reuters mengatakan ya, menurut laporan daripada tentara Amerika yang melakukan serangan itu adalah pasukan IRGC. Wow, luar biasa. Itu kan bisa diidentifikasi ya, serangannya dari mana gitu ya, kemudian bisa diolah ke TKP ya, ya pasti ketahuan dong ya. Iran nggak mungkin berbohong. Nah, apa sih sebenarnya tujuan Iran itu? Jadi ada tujuan Iran yang jarang kita sadari gitu. Iran itu seperti memancing-mancing Amerika untuk melakukan serangan darat. Sehingga apa? Sehingga ya Iran itu melakukan serangan tipis-tipis gitu ya di Selat Hormuz. Dalam kurung mereka mengatakan, ya udah kalau lu berani serang aja gitu ya dari darat gitu. Ya, secara tidak langsung pasukan Iran mengatakan seperti itu. Apakah Amerika terpancing? Kayaknya enggak. Amerika itu sudah banyak belajar dari zaman dulu ya. Ya dari perang Vietnam, perang Afghanistan dan sebagainya. Banyak banget ya, belajar dari zaman dulu. Sehingga apa? Sehingga ya mereka nggak terpancing gitu. Tapi mereka tetap standby gitu ya. Kalau Amerika melakukan serangan darat, ya bisa dipastikan perang ini bisa berlarut-larut, bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 20 tahun gitu ya, seperti perang Afghanistan ya, seperti perang yang ada di Vietnam gitu ya, atau di Timur Tengah gitu. Kalau misalnya memang mengatakan sebenarnya ini kan tujuannya minyak gitu ya. Jadi pendukung Iran mengatakan Amerika itu terlalu ini ya sama minyak gitu ya, sama energi gitu ya. Terlalu fokus gitu ya untuk menguasai energi gitu. Tapi gini guys ya, saya tidak membela Amerika di sini ya. Bisa aja tujuan Amerika itu supaya minyak-minyak yang ada di Timur Tengah itu ya penyebarannya adil gitu ya. Jangan minyak itu disalurkan pada pihak tertentu gitu ya. Jadi ada semacam pembagi di sana. Ya bisa aja seperti itu ya. Disclaimer on ya, saya tidak membela Amerika ya. Jadi kita tidak bisa hanya melihat dari sudut pandang Iran gitu. Tapi sejauh ini kalau saya perhatikan di Timur Tengah itu yang menguasai minyak seperti Arab Saudi misalnya, apakah Amerika? Enggak juga kan? Ya kalau Amerika menguasai minyak, kenapa minyak Arab Saudi itu dikuasai oleh Arab? Kan enggak juga kan? Jadi itu terlalu berlebihan. Oh, Amerika itu pengen mengambil minyak. Ya saya tidak menyangkal itu ya. Tapi kalau Anda negara superpower, apakah Anda lebih baik daripada Amerika atau lebih jahat atau lebih brutal atau malah lebih berantakan gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, Amerika dengan Arab Saudi mereka baik-baik aja kok. Gak ada masalah tuh. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini pengaruh daripada minyak, ya boleh-boleh aja berpendapat seperti itu. Tapi secara ilmiah ya data mengatakan Amerika itu tidak pernah misalnya nih yang menguasai satu minyak tertentu, mereka kerjasama gitu ya. Mereka menawarkan kerjasama atau pembagian yang adil gitu ya. Karena apa? Karena Amerika itu kan sekarang kan mencetak dolar itu bukan menggunakan ini lagi, bukan menggunakan emas lagi ya. Zaman dulu kan menggunakan emas ya. Sekarang mereka menggunakan energi gitu ya.
bisa menggunakan bensin gitu ya, oil gitu ya, bisa menggunakan mineral dan sebagainya. Ya, makanya Amerika itu menarget Greenland ya, kemudian negara-negara Timur Tengah. Ya boleh-boleh aja, tapi gini guys, masuk Amerika itu ya kalau menjual minyak itu pakai dolar gitu. Karena itu kesepakatan bersama. Lah, kok seperti dipaksa? Ya karena itu kan kesepakatan bersama waktu Perang Dunia Kedua. Ya kalau enggak ya yang mau menguasai dunia ini Jerman. Ya kalau enggak yang menang itu Jerman. Ya. Umat Muslim dulu berpihak pada siapa? Berpihak pada Amerika apa berpihak pada Jerman? Ada data yang mengatakannya. Nggak semua tapi sekelompok tertentu orang Arab itu berpihak pada Jerman. Sebenarnya Jerman itu ya dijagokan zaman dulu ya untuk memenangkan Perang Dunia Kedua. Yang memenangkan Perang Dunia Kedua itu itulah sebenarnya yang jadi penguasanya. Ya mereka butuh effort gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan kok kita harus pakai dolar, ya mereka juga butuh effort untuk mempertaruhkan supaya dolar itu mata uang dunia, mata uang global gitu. Sama seperti Konoha masuk bridge. Konoha masuk bridge itu kan ada dugaan bridge itu pengen bikin mata uang baru sehingga mata uang kita itu ditekan gitu. Jadi kalau kita nggak bisa mengalahkan dolar ya udah nggak usah macam-macam, udah ngikut aja gitu ya, nggak usah macam-macam gitu ya. Ya, karena mereka butuh effort. Ada jutaan orang Amerika yang meninggal pada saat Perang Dunia Kedua untuk mempertaruhkan itu. Ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau rupiah kita itu pengen perkasa, ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Iya, salah satunya kita harus berubah pola pikir, SDM kita ya. Kemudian ya kita harus memenangkan perang dunia selanjutnya gitu. Ya perang itu nggak harus buruk guys. Jadi banyak orang gak kuno berpikir bahwa perang itu buruk gitu. Enggak. Amerika bisa menguasai dunia karena perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu ya. Ya kalau bisa memenangkan perang dunia ketiga ya jadi penguasa dunia gitu. Nah permasalahannya mampu nggak kita gitu ya? Mampu nggak bos? Ya, mampu nggak kita? Permasalahan kita nggak mampu ya. Boro-boro menciptakan video spirit juga nggak bisa gitu ya. Iron Dome juga nggak punya gitu. Gimana kita mau bersaing gitu ya? Kita tuh ya tentara di Konoha itu hanya berani sama rakyatnya sendiri gitu. Nggak berani sama rakyat orang lain gitu. Sama seperti Amerika misalnya. Amerika itu berani sama rakyat. Oh, bukan rakyat sih, tentara lain gitu. Ya, tentara yang paling ditakuti kan tentara Amerika, apalagi tentara elitnya. Luar biasa. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar. Kenapa rupiah lemah? Ya karena kita nggak mau bayar harganya, nggak mau merubah pola pikir gitu ya. Ada banyak faktor ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Kemudian, apakah perang Amerika versus Iran ini akan meluas skala nasional seperti kemarin-kemarin? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Karena Amerika itu sekarang sudah mulai selektif ya, memilih lawan ya. Mereka menganggap bahwa Iran itu bukan ancaman lagi gitu ya. Yang
mengatakan bahwa Iran itu ancaman itu cuma Israel gitu, karena mungkin deket gitu ya, karena sasaran empuknya itu ya Israel ya, yang langsung dibombar itu kan Israel ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini akan berskala nasional, kayaknya enggak. Ya itu menurut data ya, lagi-lagi kita bicara berdata ya. Itu data dari media internasional ya. Times juga mengatakan seperti itu ya. Karena apa? Karena Amerika itu sudah belajar dari kegagalan masa lalu gitu ya. Harga yang harus dibayar untuk menginvasi suatu negara itu mahal banget, mahal banget. Lebih baik melakukan strategi potong kepala, yaitu mengalahkan pemimpin dulu gitu, atau menculik pemimpin dulu seperti Maduro ya. Maduro kan sekarang sudah ini ya diamankan ya. Dan apakah dunia protes? Enggak. Karena Maduro itu memang benar melakukan kesalahan, dia menantang Amerika juga gitu ya. Tangkap gue kalau lu berani, tangkap sekarang gitu. Padahal ketika ditangkap ya nggak bisa berkutik juga gitu. Bagaimana dengan Ayatollah Ali Khamenei? Ayatollah Khamenei kan sudah meninggal ya. Iran itu sebenarnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sebenarnya. Ngapain coba? Udah runtuh sebenarnya. Yang hebat dari Iran itu ya propaganda doang ya. Bikin video AI, sebarkan gitu ya. Bikin video AI yang memborbardir kapal Indo Amerika, padahal itu nggak benar. Dan warga Konoha percaya. Kenapa warga Konoha percaya? Karena seiman gitu ya. Kan seiman itu harus dibela-belain gitu ya. Ya itu bias daripada yang seiman. Ini sangat-sangat berbahaya sekali ya bagi orang-orang yang tidak bisa berpikir rasional ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpikir video Anda yang menyimpulkan ya. Apakah serangan Amerika kali ini akan meluas skala nasional seperti kemarin-kemarin? Apakah akan terjadi seperti kemarin-kemarin, yaitu menyasar pemimpin daripada Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini, saya kaum intelektual, salam rasional.